Balik lagi sama saya Karmelita dan siang hari ini luar biasa sekali. Kalau udah ketemu sama saya pasti udah tahu kita bakal ngobrol-ngobrol di FWB, Forum with Benefit. Dan buat sahabat Logerjo yang baru bergabung, saya mau jelaskan bahwa FWB ini adalah program webinar baru yang ada di Rumah Sakit Logerjo. Selain mendapat ilmu, juga mendapat benefit di akhir acara. Jadi perlu sahabat Logerjo stay tune. Dan hari ini karena saya mau ngobrol-ngobrol, tapi saya juga mau disclaimer dulu nih. Kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Dan jadi saya mau copot masker biar dandanan hari ini nggak terbuang sia-sia ya sahabat Logerjo ya. Oke, dan sudah copot masker. Rasanya lebih lega apalagi sekarang kondisi pandemi udah jauh lebih membaik. Semoga sahabat Logerjo yang di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sahabat Logerjo, saya juga mau ngasih tahu, Karmelita mau ngasih tahu nih bahwa Rumah Sakit Logerjo mempunyai Center of Excellence. Kami ada 3, yaitu ada bayi tabung atau Logerjo Fertility Center, lalu ada bedah saraf atau Logerjo Neuro Center, dan juga Logerjo Heart Center, THC, Logerjo Heart Center ya. Buat sahabat Logerjo sudah tahu kualitasnya Rumah Sakit Logerjo seperti apa, silakan datang langsung untuk berkonsultasi atau melakukan tindakan karena sudah tahu nih kita ada 3 Center of Excellence. Dan sahabat Logerjo, supaya kalian selalu update, nah kalau misalnya kayak ada program baru kayak gini nih, supaya kalian selalu terupdate, aku mau ngajak kalian buat follow Instagramnya @rslogerjo, rs.logerjo, dan di YouTube-nya kalian jangan lupa subscribe di SMC RS Logerjo dan juga di TikTok-nya @smc RS Logerjo. Kalau di TikTok tuh banyak dokter ganteng, dokter cantik tuh, jadi langsung aja di follow. Dan hari ini luar biasa sekali. Karmelita bakal ngobrol sama siapa di FWB? Karmelita bakal ngobrol dengan Dr. Wicitra Darmana SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Dokter, say hi dulu mungkin buat sahabat Logerjo. Sahabat Logerjo, SPPD-nya itu bisa juga dibaca dalam bahasa Jawa sak pena-pena EDW. Sak pena-pena EDW. Wah, dokter, tapi kalau dokter lihat sosok dokter nih luar biasa sekali. Tadi kita udah sempat ngobrol, dokter sudah 25 tahun jadi spesialis penyakit dalam, luar biasa sekali dokter. Dokter, ini ada pertanyaan nih, saya mau nanya ke dokter. Dokter, kadang-kadang kita yang anak muda ini jarang mengerti soal batu empedu, atau mungkin sahabat Logerjo yang di rumah belum tahu soal batu empedu. Batu empedu itu apa sih dokter? Nah, ini masker saya buka dulu. Oke dokter. Jadi kalau bukan Melita nggak buka, menyesal kan. The Beauty and the Beast. Ini sekarang saya buka, jangan kaget. Cuman saya hanya mau mengarahkan batu empedu itu apa ya. Oke dokter, silakan. Jadi batu empedu itu ya batu yang terbentuk di dalam sistem jaringan atau saluran empedu dan kantong empedunya. Begitu saja terbentuk di dalam saluran itu. Nah, karena terbentuk itu dia bisa menghambat. Empedu ini kita butuhkan juga untuk mencerna. Nah, kalau dia dihambat tidak bisa dikeluarkan, ya artinya cairan empedunya itu tertahan. Nah, kalau dia tertahan di dalam tubuh, artinya di dalam kantong ataupun itu di dalam salurannya, akan tidak bisa keluar sehingga menumpuk. Akhirnya masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah akhirnya numpuk juga kemana-mana, matanya jadi kuning, kulitnya jadi kuning gitu. Jadi seperti itu batu empedu itu. Batu empedu itu ya dokter ya. Ya. Proses terbentuknya batu empedu ini gara-gara apa sih dokter? Gara-gara ada satu metabolisme ya, metabolisme tubuh yang menentukan itu kan cairan empedu itu nggak langsung mengalir keluar ke saluran cerna. Tapi cairan empedu itu akan ditumpuk dulu di dalam kantong. Nah, kantong ini berfungsi sebagai reservoir. Dan di dalam kantong ini juga dikentalkan, dibuat kental. Sehingga waktu dibutuhkan, setelah waktu kita makan, itu cairan akan disemprotkan keluar untuk bercampur dengan makanan tadi, sehingga bisa dicerna makanannya. Oh. Nah, kalau dia
tidak bisa keluar, ya bisa itu bendungan namanya. Waktu terjadi kontraksi karena tubuh otomatis waktu makan mau mengeluarkan, tapi tidak bisa, ya sakit rasanya gitu. Oh, wah ini juga jadi pertanyaan dokter. Rasa sakitnya, gejalanya kayak gimana sih dokter untuk batu empedu ini? Gejalanya bisa, batu empedu itu bisa tidak ada gejala, itu bisa juga. Seperti semua penyakit, ada gejala ringan, ada gejala berat. Nah, kalau muncul gejalanya, ya itu awal-awal bisa sakit itu terutama. Kemudian mual, muntah, nafsu makan menurun, bisa demam, bisa diare, bisa juga diare. Kalau demam itu apakah karena ada peradangan atau gimana dokter? Iya. Oh, karena ada peradangan ya? Karena batu di dalam kantong, nanti batunya ini bisa gelinding-gelinding gitu di dalam, atau batunya tajam sehingga waktu kontraksi itu seperti kita mencengkeram barang yang tajam, tentu sakit. Nah, juga menyebabkan luka. Nah, karena ada luka-luka itu akhirnya ada radang juga. Nah, radang ini kalau ditumbuhin dengan bakteri, ya itu menjadi lebih parah lagi, lebih sakit disertai demam segala. Waduh, serem banget dokter. Kayak kalau misalnya kita membayangkan menggenggam barang tajam itu ya dokter ya, itu pasti sakitnya luar biasa ya dokter ya? Ya, bisa sakitnya luar biasa, dan biasanya yang tipikal itu menjalarnya ke punggung. Dari perut di depan menjalar ke punggung. Yang umum seperti itu, meskipun ada juga yang hanya menetap di depan saja, di perut bagian depan sini. Waduh, itu jadi ini ya dokter ya, kita memang harus mempelajari gejalanya dan harus melakukan pemeriksaan detail ya dokter ya. Karena kalau misalnya sampai ke pinggang itu kan kadang-kadang orang pada nggak tahu kan, aku sakit perut terus menjalar ke pinggang, ada apa? Mungkin malah teman-teman nih, sahabat Logrojo yang di rumah yang suka menebak-nebak sendiri, menerka-nerka sendiri, itu lebih baik langsung melakukan pemeriksaan ya dokter ya ketika gejala-gejalanya muncul. Ya, tipikal di Indonesia ini nggak selalu orang mudah untuk pergi. Biasanya menahan diri aja dengan berbagai alasan. Di Indonesia ini kan juga tidak ada kebiasaan untuk medical check up. Medical check up itu hanya orang yang mungkin bekerja di perusahaan, mungkin menjadi pejabat atau eksekutif di kantor. Yang di bawah-bawah nggak ada medical check up. Yang di kantor kira-kira ini penting di kantor kedudukannya, itu yang melakukan medical check up. Nah, kalau dia tidak ada gejala, ketemunya waktu medical check up itu secara kebetulan begitu. Oh, oke. Kalau tidak ada gejala ya dokter ya. Tapi justru menurut saya sereman tidak ada gejala ya dokter ya. Mungkin dia sudah menjadi kondisinya sudah menjadi jauh lebih buruk ya dokter. Bisa jadi atau gimana dokter? Kok bisa sampai nggak ada gejala itu gimana sih dokter? Belum tentu ya, karena mungkin batunya itu di dalam, dia batunya nggak tajam, dia nggak sakit, dia masih besar di dalam, tidak bisa keluar di saluran, sehingga batunya ya diam aja di bawah, di dalam kantong itu. Sehingga nggak ada gejalanya sama sekali. Sampai tua nggak ada gejala bisa juga. Sampai tua juga bisa dokter? Iya, banyak pasien-pasien yang datang sudah tahu bahwa punya, karena sudah ketemu. Tapi gejalanya nggak ada. Saya punya batu empedu gitu saja. Tapi saya simpen batu empedunya. Gitu dokter ya. Iya. Wah dokter, tapi jadinya juga karena masyarakat Indonesia, balik lagi, kita mungkin kesadaran untuk medical check up-nya itu kurang ya dokter. Nah dok, cara mendiagnosa gitu, mungkin teman-teman di rumah yang sahabat Logrojo yang ini kayaknya kok ada sakit pinggang. Nah, cara diagnosanya seperti apa sih dokter? Cara diagnosanya begini. Satu, kalau nggak ada gejala tentu nggak ada diagnosa. Kalau kita nggak melakukan medical check up. Tapi kalau ada gejala, yaitu nyeri tadi, nyeri perut, terutama kalau batu empedu itu bisa
di tengah juga. Kalau di tengah itu yang sering membingungkan dengan mungkin ini sakit lambung gitu. Nah, itu dokter. Sakit lambung juga bisa sedikit ke arah kanan, ada juga yang begitu. Nah, akhirnya orang hanya minum obat-obatan lambung saja. Oh, ini sudah enakan, saya enak nih, jadi nggak Sugesti apa-apa, itu ya sudah, dokter ya. sampai nanti berkelanjutan. Nah, kalau dia sudah berkelanjutan tentu ya ke dokter tadi. Dokter akan mendiagnosa dari gejalanya. Kalau masih nggak yakin, tadi itu ada dites laboratorium, ada kelainannya nggak, kemudian dites dengan ultrasonografi yang paling bagus, cepat bisa terlihat. Kemudian ada lagi cara-cara lain dengan CT scan, ERCP, dengan MRCP, dengan metode-metode lain ada lagi. Kadang-kadang hanya di foto perutnya aja sudah kelihatan batunya. Dok, kalau misalnya saya nih ya, karena saya masih 24 tahun, tapi karena saya sering kesini, saya jadi selalu pengen tahu rentang usia yang punya resiko terkena batu empedu tuh Ya, dari usia berapa, Dok? sebagian besar itu begini, ada cirinya yang sebagian besar yang terkena ya. Itu ada yang namanya kita namakan kriteria 4F ditambah 1F. F yang pertama yaitu female. Artinya ini lebih sering terkena di wanita, lebih banyak. Ya, meskipun laki juga bisa kena itu. Yang kedua 40. Nah, 40 akhirnya artinya dia umurnya sekitar 40-an. Nah, itu mulai bisa kena. Meskipun ada juga yang umur 24 nih. Kemarin masih dapat umur 24 tapi terkena. Nah, yang ketiga itu fatty. Fatty artinya gemuk orangnya gitu. Nah, yang keempat itu family. Kalau family-nya ada yang Punya riwayat ya, riwayat, nah itu ada kemungkinan kita lebih mudah terkena. Mungkin karena makannya satu rumah sama, atau ada kelainan metabolisme yang sama karena genetik gitu. Jadi itu yang keempat, F, family-nya ada, kita lebih cenderung oh gejalanya ada, masuk kriteria 4F. Kalau zaman dulu nggak ada, misalnya kita di desa ya kita sudah, oh ini batu empedu. Yang kelima itu kelihatannya loh, orangnya itu female ini agak sedikit fairy. Fairy itu agak sedikit luas cantik gitu. Jadi seperti Bu Carmelita ini tinggal nunggu umur 40 gemuk nanti kena karena cantiknya sudah ada gitu. Kalau saya bikin appointment untuk 15 tahun lagi dari sekarang bisa nggak, dokter? Saya kayaknya bikin appointment sama dokter 15 tahun lagi ya, dokter ya. Nah, di kedokteran itu langkah yang paling bagus adalah pencegahan, bukan pengobatan. Kalau bisa pencegahan itu tentu paling bagus. Tapi dokter, sebelum saya mau tanya, betul tadi dokter yang bilang soal pencegahan ya dokter. Dok, penasaran saya. Kemarin ada pasien usia 24 atau 25 tahun itu. Itu apakah memenuhi kriteria 4F ini, dokter? Kan dia kan yang pasti 40 sudah tidak memenuhi dong, dokter. Enggak, itu kan sebagian besar saja. Oke, sebagian besar seperti itu. Tapi di luar kriteria itu tentu ada, tapi hanya lebih sedikit. Yang umur 24 kena itu jarang-jarang gitu. Apa dokternya bilang soal kalau family, karena mungkin satu genetik atau mungkin makanannya sama. Berarti lifestyle atau ya berarti gaya hidup ya dokter, ya, itu juga mempengaruhi, dokter? Sangat mempengaruhi. Waduh. Sangat mempengaruhi. Berarti anak-anak zaman sekarang suka party gitu, dokter, ada kecenderungan mungkin party, makan makanan. Nggak usah party, sekarang kan junk food semua. Betul, dokter. Dengan junk food ini juga kan lebih besar untuk terkena gitu. Oke dokter, baik. Saya akan jauh lebih sehat setiap bulannya setelah pulang dari FWB ya dokter ya. Nah,
Dokter, betul nih soal pencegahan dok ya. Saya juga penasaran karena dokter tadi bilangnya saya memenuhi kriteria tunggu 15 tahun lagi aja nih ya berarti ya dokter. Dok, pencegahannya gimana dok? Akan saya lakukan kok. Pencegahannya satu dengan diet tadi, kita menjaga. Jadi kita tahu dari banyak penelitian itu toh, orang-orang yang makannya tinggi lemak jenuh terutama sama lemak trans. Itu di setiap kita beli makanan itu kan selalu ada tuh di supermarket itu biasanya ada namanya angka kecukupan gizi sama komposisi. Betul. Nah kalau ada lemak trans sama itu kita hindari. Kemudian snacks yang berbagai macam yang terlalu banyak itu biasanya snack juga banyak mengandung lemak trans. Kemudian kalau kita banyak minum kopi itu bisa menimbulkan. Kemudian di beberapa literatur itu juga kalau makan daging merah, daging-dagingan yang banyak diolah itu daging kalengan seperti corned beef, apa itu bisa menyebabkan lebih tinggi kans untuk terkena. Waduh. Jadi kita untuk mencegah lebih banyak makan tinggi serat sama sayuran, buah-buahan itu lebih banyak. Sehingga mungkin dengan kita kenyang, angka kecukupan gizinya bisa terpenuhi dengan misalnya daging yang lebih sedikit. Atau daging yang lebih segar. Mungkin bisa lebih banyak karena kita negara kepulauan ya makan ikan-ikanan begitu. Berarti dok kalau misalnya saya pernah baca nih dok ya, kalau misalnya saya salah benerin ya dokter ya, serat-serat ini itu bagus untuk mengikat lemak, bener nggak dok? Ya itu benarnya begini, serat itu ada dua macam ya. Yang satu serat kasar. Serat kasar itu ya sisa-sisa makanan karena itu selulosa. Tubuh kita tidak mempunyai enzim seperti sapi atau kambing yang bisa memecah selulosa itu. Jadi kita terkumpul sisa makanannya itu menjadi serat kasar, yaitu untuk membentuk kita punya feses. Oke. Tapi juga ada serat halus. Nah, serat halus ini namanya mucosilium, serat halus. Banyak juga kadang-kadang dipakai di berbagai minuman-minuman itu yang dibilang banyak serat, itu serat halus. Itu membantu mengikat lemak juga, sama mungkin mempercepat pengeluarannya sehingga menjadi lemaknya itu sebagian keluar juga sebelum diserap. Karena penyerapan lemak ini toh, lemak itu kan lipofil, jadi dia hidrofob. Hidrofob itu artinya dia nggak bisa bercampur dengan air. Nah dia lipofil, dia bercampurnya dengan lemak. Sehingga lemak ini kalau di dalam saluran cerna, bisanya melalui dinding saluran cerna itu mempunyai cara khusus. Dia harus diselimuti. Diselimutinya ini dengan garam-garam pedu. Itu yang menyelimuti sehingga menjadi hidrofil, artinya bisa bercampur dengan air. Sehingga bisa lewat dengan berbagai macam mekanisme dia akan masuk, diserap, masuk ke dalam darah, nantinya diolah lagi di livernya, di kita punya hati. Wow, dokter, saya jadi mau merubah gaya hidup. Benar nih sahabat Logrojo, setiap pulang dari sini dokter saya kepikiran. Apalagi dokter udah bilang saya memenuhi kriteria gitu kan. Saya langsung oke, berarti memang karena zaman sekarang dokter, anak zaman sekarang itu hobinya nasi padang. Itu kan nasi padang makannya jeroan. Belum sate kambing. Nanti belum kita makan junk food. Pasti itu dokter. Itu hobi saya juga. Kalau tanya saya tempat-tempatnya yang di pinggir jalan pun saya tahu yang enak yang mana. Cuman saya sekarang membatasi. Tadinya saya juga gemuk tuh. Sekarang saya sudah agak lumayan ini. Tadinya gemuk sekali. Bisa sampai 108 kilo. Sekarang saya cuma 84 kilo. Saya memang menjaga dokter menjaga ya. Ya menjaga, tapi
makanan enak, makanan yang tadi yang bisa dalam tanda petik kok dilanggar gitu ya. Lah jangan terlalu banyak, sedikit saja. Kita melanggar hanya tombol gelo saja. Biar nggak gelo ya sahabat Iya. Logerjo ya, supaya nggak ngiler terus mungkin kepikiran terus. Saya soalnya sering kepikiran dokter, misalnya besok nih, aduh makan apa ya, saya udah kepikiran malamnya dokter. Jadi besok harus kewujud, kalau nggak ntar malam mimpi lagi. Iya. Jadi emang harus makan secukupnya aja dokter ya. Iya. Oke dokter, karena sudah ada tadi kita sudah bahas soal cara mencegahnya. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin sahabat Logerjo dulu dokter. Sahabat Logerjo jangan lupa absen di kolom komentar, itu sudah ada absensinya. Silahkan teman-teman sahabat Logerjo bisa absensi. Dan jangan lupa ini nanti kan sahabat Logerjo sudah ada yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih. Kirimkan lagi pertanyaan-pertanyaan dan nanti pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan GoPay nilai Rp100.000 persembahan dari Rumah Sakit Logerjo. So, silahkan langsung saja ya sahabat Logerjo, kumpulkan pertanyaannya dan kulik informasi dari Dr. Wicitra. Dokter, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya sebelum nanti sesi Q&A dari sahabat Logerjo. Dok, aku mau tanya. Ini sudah tahu cara pencegahannya, sudah tahu resiko-resikonya, sudah tahu batu empedu itu seperti apa. Pertanyaannya adalah bagaimana dok cara menanganinya kalau amit-amit jabang bayi ini udah kena gitu ya dokter. Cara menanganinya gimana dokter? Ya, begini, cara menanganinya tergantung gejala dan stadiumnya. Jadi ada orang yang tadi saya katakan batunya ada cukup besar, tapi nggak ada gejala. Nah, cara menanganinya tentu dia diajar secara konservatif. Ini loh, kamu cegah jangan sampai menjadi lebih besar. Itu jangan sampai terjadi peradangan. Dengan cara ya tadi pencegahan tadi diet, kemudian menjaga berat badan, terus dikasih sedikit obat-obatan atau lebih banyak ya dengan diet itu bisa. Memang banyak terapi-terapi yang orang bilang kasih cuka lah, kasih ini, kasih itu. Tapi itu nggak ada bukti ilmiahnya itu. Jadi kalau mau dicoba ya silakan. Ada pasien saya satu, batunya sudah banyak. Tapi sama mamanya nggak boleh dioperasi, padahal sudah ada peradangan. Itu sudah indikasi operasi, batunya penuh. Tapi nggak boleh. 5 kali masuk rumah sakit tuh. Baru akhirnya dioperasi minggu lalu. 5 kali. Heran. Aduh. Ya, dicoba paranormal juga. Wah, beneran dokter. Ada yang begitu ya, anehnya gitu. Saya pengen ketawa kencang tapi saya takut dosa ngetawain orang. Ya ampun dokter. Tapi kalau misalnya, berarti memang kalau misalnya sudah ada peradangan, itu berarti ada tindakan ya dokter, ada operasi pengambilan batu empedu itu ya dokter ya? Ya, karena kalau peradangannya ini lebih berat, itu bisa masuk ke dalam darah, bisa sepsis namanya. Kalau dia bisa juga perforasi, kalau radangnya berat. Nah, kalau perforasi terjadi peradangan di luar, di seluruh isi perutnya bisa kena juga. Karena kita juga nggak boleh lupa bahwa kantong empedu ini kan dipompa keluar, disemprotkan keluar melalui saluran empedu ke dalam usus. Jadi dia ada hubungan dengan saluran luar, dengan dunia luar. Ya batasannya itu hanya mekanisme yang kita namakan itu papila itu. Papila itu muara keluarnya itu berusaha untuk mencegah tidak ada yang kembali masuk dari saluran cerna. Oh. Jadi dia kalau sudah nyemprot ya terus keluar, semprotin keluar gitu. Nah itu kalau radang ya tentu kalau tidak ditangani ya lebih banyak pikiran, lebih banyak buang waktu, lebih banyak lagi keluar biaya. Karena tindakan-tindakan yang semakin banyak ininya ya biaya lebih lama, lebih banyak keluar. Waduh. Dan lebih berisiko. Lebih beresiko dokter. Ya tentu kalau dengan komplikasi itu lebih berisiko daripada yang nggak ada komplikasi. Wong yang nggak ada komplikasi juga nggak diapa-apain kadang-kadang. Nah, kita berpikir memilah antara ini belum ada gejala.
Tapi misalnya ada faktor-faktor pemberat lainnya. Nah itu kita boleh berdiskusi untuk lebih baik ini diambil atau tidak. Gitu. Oke, dokter. Karena diambil dengan tidak adanya komplikasi, itu tentu lebih risiko operasinya lebih rendah. Dan risiko dan operasi ini sekarang pun kan sudah ada teknologi-teknologi baru. Betul, dokter. Yang minimally invasif, jadi nggak dibelek, dibuka gitu enggak. Tapi dengan pipa kecil-kecil nih, sebesar kabel ini nih, itu nanti dioperasi di dalam, masukin kantong, tarik keluar, sembuhnya lebih cepat. Tapi karena lukanya lebih sedikit ya, dokter iya, ya. tapi biayanya juga lebih mahal. Nah, itu dia. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mahal sahabat Logerjo ya. Tapi dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, kan kita tuh sering banget sakit di area perut gitu ya. Misalnya kalau saya punya sakit di area perut, ketika saya ke dokter umum pasti akan menyarankan kita untuk USG abdomen gitu ya. Apakah USG abdomen itu juga bisa langsung kelihatan nih dokter soal batu empedu ini? Karena mungkin kan ada sahabat Logerjo di rumah yang punya faktor-faktor resiko mungkin ya. Tapi kalau misalnya mereka biasanya dari dokter umum langsung disarankan untuk USG abdomen itu bisa dokter kelihatan? Sangat bisa, sangat bisa. Karena USG itu mudah, cepat, aman, dan dalam tanda petik murah. Itu sangat bisa. Jadi itu berarti prosesnya adalah yang biasanya dokter yang kita lihat, kita tiduran dikasih cairan itu terus nanti dilihat itu ya dokter ya? Iya, betul. Itu bisa langsung kelihatan ada batu empedunya atau enggak dokter? Bisa sekali. Mungkin di slide-nya kalau bisa ditampilkan nih, terlihat gambarnya. Langsung terlihat, bisa terlihat. Jadi ini contohnya di dalam slide ini yang ditampilkan. Batunya terlihat jelas itu. Yang kiri ini batunya single ya. Kita lihat dindingnya kantong empedu itu juga sudah mulai menebal, sehingga ini didiagnosa juga ada peradangan sudah. Kemudian yang kanan itu batunya banyak sekali. Dinding-dindingnya juga sudah mulai menebal. Itu sudah jelas ada batu yang indikasi untuk diambil. Oke. Dan ini harganya lebih murah ya dokter ya? Lebih kalau murah. Misalnya untuk USG abdomen ini ya, dan bisa langsung kelihatan. Iya. Wah. Langsung kelihatan tepat. Hanya ada persiapan. Persiapannya apa kalau mau di USG? Sebaiknya 6 jam sebelumnya nggak makan. 6 jam sebelum tindakan USG itu ya dokter ya? Tetapi boleh minum yang apa? Minuman yang jernih. Jus juga boleh, teh, mau apa namanya, air putih, boleh minum terus. Dia harus puasa makan 6 jam. Kenapa begitu? Kadang-kadang di sini juga 4-5 jam sudah boleh lah. Karena kalau orangnya luar kota suruh nunggu juga agak lama. Nanti dilihat. Dokter-dokter kita kan canggih, tahu bisa dibolak-balik pasiennya supaya dia dengan 4-5 jam itu sudah mungkin bisa melihat. Tapi kalau kita makan, itu kan empedu disemprotkan keluar. Kalau kantong empedunya itu sudah isinya disemprot keluar, dia kan mengecil. Jadi nggak kelihatan dokter? Kalau kelihatan pun bisa salah interpretasi. Oke, malah kita mencegah salah interpretasi itu ya dokter ya. Susah banget nih ngomongnya. Wah, tapi benar dokter. Soalnya dulu saya pernah dokter, saya sakit perut. Jadi posisinya waktu itu kram dokter, perut saya kram sampai saya demam. Habis itu saya periksa ke dokter umum. Katanya saya gejala apa? Saya ada kemungkinan kena usus buntu. Saya telepon lab, saya bilang saya mau USG abdomen. Waktu itu saya ingat banget biayanya mahal dokter. Akhirnya setelah saya dengar biayanya mahal, saya sembuh dokter. Oh gitu. Saya sembuh karena tahu mahalnya ternyata. Bukan penyakit, itu kayaknya
penyakit apa tuh? Caper mungkin ya waktu itu ya. Nah, tapi bajunya Bu Karmelita mahal kok. Waduh, Malah sehat ini. berarti emang harus penampilan yang mahal ya dokter ya. Oke, dokter terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan dokter, itu sudah banyak ternyata sahabat Logerjo yang bertanya. Kita akan mulai bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Nur Anissa. Beliau bertanya, Dok. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, apakah untuk mengetahui batu empedu harus melalui medical check up saja, Dok? Jika sebelumnya mengira mah dan sering mengkonsumsi obat mah, apakah ada dampaknya, Dokter? Terima kasih. Silakan dokter dijawab. Iya, menjawab pertanyaannya Bu Nur Anissa ini. Tadi saya katakan 4F tambah 1. Nah, kalau Ibu seorang yang usianya sekitar 40 tahunan naik turun ya, itu Ibu gemuk, Ibu keluarga juga ada, itu artinya Ibu berisiko. Nah, nggak ada salahnya untuk satu waktu medical check up itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang banyak, ada yang mahal, ada yang murah. Ibu medical check up hanya khusus untuk USG juga sudah bisa. Minta rujukan ke dokter keluarga Ibu, nanti dirujuk ke USG di SMC Rumah Sakit Logerjo ini toh, baik alatnya maupun operatornya itu bagus-bagus. Jadi diagnosanya dengan persiapan yang bagus, Ibu sudah tahu berisiko atau enggak, ada atau enggak batunya. Kalau tidak ada ya berarti mungkin ini bukan dari empedu, bukan batu, memang betul Ibu dari lambung. Nah, kalau Ibu juga sakit lambung yang sedemikian lama, itu juga perlu dievaluasi. Tadi dengan USG menyingkirkan bahwa ini bukan kasus di luar empedu, di luar lambung. Sesudah itu Ibu bisa memeriksakan diri, dikasih obat, atau diperiksa lagi di endoskopi namanya. Jadi diteropong ke dalam lambung Ibu untuk melihat seperti apa toh kok terus-terusan kumat ini. Mau puasa malah sakit. Ya toh harusnya makan lontong opor Idul Fitri kok malah perutnya sakit, ya kan nggak enak gitu. Betul dokter. Saya kemarin malah nggak dapet dokter, lebih sakit lagi dokter. Nah itu Ibu ya, silahkan saran-saran dari dokter Wicitra tadi dilakukan dan juga tadi dikenali dulu ya dokter ya. Apakah ada nih 4F tadi ya, 4F plus 1F ini apakah resikonya ada di Ibu atau tidak? Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Anissa untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi dokter ya. Pertanyaan berikutnya dari Musrid Zuhri. Selamat siang dok, selain menjaga pola makan, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah batu empedu? Terima kasih. Memeriksa laboratorium untuk faktor risiko. Misalnya kalau kolesterolnya tinggi atau trigliserid tinggi, itu berisiko untuk terjadi juga. Karena terbentuknya batu itu ada kristalisasi itu tergantung komposisi dari beberapa komponen. Antara lain paling sering kolesterol. Kolesterol tinggi ya lebih sering kena batu. Kemudian lecitinnya rendah di dalam tubuh ya lebih sering kena batu. Garam pedu itu diproduksinya sedikit, itu lebih sering kena batu. Jadi periksa lab dulu untuk faktor risiko. Yang kedua, ya setelah kalau memang nggak ada apa-apa, labnya bagus, tadi menjaga berat badan sama melakukan olahraga yang teratur supaya berat badan juga terjaga dengan baik. Stabil gitu ya dokter ya berat badannya. Dok, sekalian mau tanya dokter. Kalau misalnya kolesterol perempuan 210 tuh kayaknya ketinggian ya dokter ya? Ya kalau dari kriteria itu sebetulnya nggak terlalu tinggi, tapi tinggi karena normal kalau hanya memeriksa kolesterol total itu yang dianggap normal di bawah 200. Nah kalau dia di atas 200
Yang dikasih obat itu hanya kalau di atas 238 mg per sen. Jadi kalau antara 200 ke 238, meskipun tidak diobati harus melakukan langkah-langkah. Nah langkahnya apa? Ya tadi, diet sama olahraga. Kalau orangnya gemuk, turunkan berat badan. Dengan berat badan turun 10 kg, itu kolesterol bisa turun sekitar 10%. Wow, Nah, itu saya baru tanpa tahu kalau obat. misalnya tanpa obat itu ya dokter ya. HDL Kolesterol turun. bisa naik 8%. Nah itu sahabat Logerejo silahkan Ya, dilakukan, kolesterol itu kan ada kolesterol jahat, kolesterol baik. Jadi yang baik itu yang HDL. H itu yang hebat. Berarti kolesterol yang hebat, yang bagus. Harus high. LDL, kolesterol yang L itu yang elek, dia harus low. Jadi kalau semakin tinggi LDL-nya, semakin berisiko untuk terkena berbagai macam penyakit. Wah, ini pasti sahabat Logerejo di rumah udah overthinking dokter. Kalau bahasa anak zaman sekarang overthinking dan memikirkan bahwa kayaknya saya harus cepat-cepat ke rumah sakit Logerejo untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau misalnya yang sudah ada pada nyeri-nyeri tadi bisa USG abdomen langsung ya dokter ya, yang Bisa. sudah ada gejala-gejala gitu. Betul. Atau mungkin kalian yang selama ini masih bimbang ya dokter ya, bisa jadi yang bimbang antara mah atau mungkin ini mah atau kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu. Itu langsung USG aja bisa kelihatan dokter ya. Bisa. Nah itu tuh sahabat Logerejo silahkan didengarkan. Dokter kita lanjut lagi boleh dokter? Ini dari Reddy. Izin bertanya Dokter Wicitra, apa saja tanda-tanda khas gejala batu empedu agar bisa membedakan dengan gejala mah atau GERD? Bisa dijawab dulu dokter silakan. Ya, kalau yang tipikalnya, tapi selalu ada yang nggak tipikal. Kalau yang tipikal sakitnya itu di perut atas sebelah kanan, gitu. Dan dia menjalar ke punggung belakang, itu agak tipikal. Kemudian kalau ditekan, diperiksa gini, ya, periksa, itu ada namanya tanda Murphy sign. Murphy sign ini, Murphy itu nama orang. Nama orangnya Murphy dulu yang menjelaskan mengenai gejala ini. Kalau kita tekan, terus dia bernapas dalam, itu napasnya berhenti saat terasa nyeri. Itu artinya Murphy sign positif. Ya itu lebih cenderung ke Batu kantong empedu. empedu. Kalau lambung itu yang tipikal adalah di tengah atas. Itu di lambung itu bisa juga hanya begah-begah, belum tentu nyeri. Begah artinya kan kembung, sebang, gak enak gitu. Abdominal discomfort itu namanya bisa dari lambung. Itu yang tipikal. Itu yang tipikal dokter. Karena kita kadang-kadang nggak tipikal, ya dengan screening yang mudah, dalam tanda petik murah, aman, cepat ya USG tadi. Betul sekali. Kalian nggak usah tekan-tekan kalau misalnya kadang-kadang juga kita, aduh ini benar atau enggak, udahlah langsung aja jawabannya pasti itu ada di USG. Tapi dengan syarat-syarat itu ya dokter ya, 6 jam sebelum tindakan USG itu tidak boleh makan, hanya boleh minum air yang jernih ya dokter ya, yang kayak mungkin air putih atau jus atau teh. Tapi juga katanya tidak boleh kencing 1 jam ya dokter ya, 1 jam sebelum tindakan ya dokter ya. Nah, kalau nggak boleh kencing itu karena gini, kalau kita melakukan USG, itu nggak khusus hanya melihat batu empedu, enggak. Itu USG itu memang dulu ada di segmen-segmen organ tertentu aja, minta di ginjal, minta di usus buntu, minta di limpanya, minta di hatinya, atau minta di kantong empedunya. Dulu ada yang khusus. Tapi kalau screening biasanya yang dilakukan itu abdominal whole wall, artinya seluruh isi perut ini. USG itu agak kurang bagus untuk melihat saluran cerna. Tapi kalau melihat organ-organ seperti liver, kantong empedu itu sangat bagus. Sangat bagus. Jadi begitu dilihat langsung
dibolak-balik sedikit sama dokternya dengan manuver tertentu tadi. Kenapa kok kita harus napas dalam, kadang dokter minta itu. Karena dengan napas dalam, livernya itu akan tertekan ke bawah oleh paru-paru kita. Dan empedunya akan lebih menonjol sedikit sehingga bisa teraba atau terlihat dengan USG itu lebih baik. Begitu. Itu ya tadi ya untuk Bapak Redi ya. Pak, mau tanya lagi. Dokter, ada pertanyaan lagi nih dokter, masih sama dari Pak Redi. Beliau bertanya, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya batu empedu? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dokter ya. Ada USG, terus juga mungkin ada dokter, yang pemeriksaan CT scan ya dokter ya? Ya. Bisa CT scan, terus apa lagi dokter? Ada MRCP itu, magnetic resonance, koledoko, pankreatografi. Itu melihat seluruh sistem. Nah, kalau ERCP juga bisa, tapi ERCP itu sudah tindakan. Sekaligus memvisualisasi, dia kalau bisa mengambil keluar batu yang ada di saluran cerna, saluran empedu. Hanya yang di saluran. Kalau mengambil batu di dalam kantong empedu nggak bisa, itu harus dioperasi, diambil sekantong-kantongnya. Gitu. Jadi ERCP itu hanya mengambil batu yang ada di saluran empedu. Oke, itu tadi ya Bapak Redi ya. Bapak Redi ternyata luar biasa interaktif sekali. Masih ada satu pertanyaan lagi nih dokter dari Bapak Redi nih dokter. Apa saja dampak resiko jangka panjang jika gejala batu empedu tidak ditangani dengan cepat? Wah, itu yang tadi kita bahas terakhir ya dokter ya, yang sudah 5 kali itu ya dokter ya. 5 kali datang. Itu berarti malah gejalanya resikonya semakin tinggi ya dokter ya? Kalau misalnya nggak segera dilakukan tindakan pengambilan. Nah, kalau sudah kriteria sudah jelas ya. Kalau terjadi sumbatan, apalagi terjadi peradangan yang melibatkan hati, itu tes labnya SGOT, SGPT akan meningkat. Nah, bilirubin kita periksa itu tadi yang sumbatan terlihat jelas ada peningkatan juga. Nah, di pasien yang tadi saya ambil sebagai contoh, satu waktu itu terjadi juga komplikasi pankreatitis, kelenjar ludah. Karena sistem kelenjar ludah ini salurannya juga menjadi satu dengan saluran empedu. Dia terjadi seperti itu. Tapi selama 4 kali yang awal datang baik terus, membaik dengan pengobatan. Jadi waktu itu ya kita simpulkan dari pemeriksaan MRCP juga salurannya menghilang, tapi tanda-tanda labnya adalah sumbatan. Nah, kita simpulkan dia batunya itu lepas karena banyak. Ada yang lepas melalui saluran kemudian menyumbat. Lah menyumbat terus lepas lagi keluar. Waktu lepas keluar dia membaik. Tapi timbul lagi sampai 4 kali itu karena ditunda-tunda. Itu malah justru jauh lebih mengerikan dokter ya. Dan memang betul dokter. Saya mau bilang betul sama benar jadi satu jadi betul nih. Memang betul dokter. Kalau misalnya kita memang kalau itu kan sudah pasti jelas sudah ada batu empedu ya. Memang tindakan itu harus segera dilakukan ya dokter ya? Enggak, tindakannya enggak. Tapi ini kan sudah jelas ada obstruksi. Kalau obstruksi itu artinya satu komplikasi. Waduh. Nah, kalau batu yang tidak menimbulkan komplikasi, ya tadi salah satu diantaranya nggak ada gejala. Oh iya. Kalau nggak ada atau ada gejala, yang sudah tahu malah dibiarkan karena mungkin pas medical check up tadi ketahuan gitu ya. Wah, luar biasa sekali dokter. Ternyata pertanyaannya masih banyak dokter dari sahabat Logerejo, luar biasa sekali. Semuanya pada mau ngobrol dengan dokter Wicitra, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti kalau memang Bapak Ibu sahabat Logerejo mau bertanya lagi, bisa langsung konsultasi ke dokter Wicitra aja ya, bikin appointment ya dokter ya. Bisa, appointmentnya kalian bisa telepon di 024 8646 6000. Dokter Wicitra cuman tidak praktek di hari Rabu, Sabtu dan Minggu ya dokter ya? Iya.
Nah, sudah sampai hafal tuh. Ada di klinik spesialis penyakit dalam. Poliklinik Spesialis ya. Ya. Oke, silahkan langsung saja dibuat poinnya. Mungkin yang masih kepo soal, dokter ini saya kok tiba-tiba ada sakit pinggang, atau kalau saya lebih sakit di pinggang tuh karena mungkin dompetnya nggak ada isinya, dokter ya? Oh enggak, itu karena sering menari. Oh. Jadi itu harusnya pijet. Betul. Kayaknya abis ini pulang saya langsung deh, langsung bikin appointment, tapi mungkin poinnya pijet supaya nggak kepikiran batu empedu juga nih, dokter ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Dokter, bisa mungkin dokter menyampaikan closing statement untuk sahabat Logerjo di rumah. Ya sahabat Logerjo, apabila ini di Indonesia ini kan orang tidak biasa untuk melakukan medical check up. Tapi kalau sudah ada keluhan itu bukan lagi medical check up, itu kita mau tahu. Kalau dulu ada dikatakan sadarkum, sadar mengenai hukum. Lah ini sadarhat, sadar mengenai sehat. Jadi semua penyakit itu selalu didahului dengan faktor risiko. Kalau faktor risikonya ini diabaikan, berkelanjutan menjadi penyakit. Kalau penyakitnya didiamkan, berkelanjutan menjadi komplikasi. Dan ini komplikasi dan penyakit yang timbul bukan satu dua, mereka saling berkaitan. Kalau mau melihat yang berat-berat, sudah komplikasinya banyak, ada anak komplikasi, cucu komplikasi. Itu kita bisa lihat di ICU. ICU umumnya sebagian besar sudah komplikasi, cucu komplikasi lagi. Dan pasti kalau masuk di situ risiko untuk mortalitasnya lebih tinggi daripada di luar. Di ICU selalu lebih tinggi. Jadi kita jangan abaikan sinyal-sinyal yang ada. Kita pastikan, tapi juga jangan over. Kalau sudah kita pastikan, nah ada juga pasien yang sudah kita pastikan tapi masih mengeluh terus, sakitnya macam-macam terus. Nah itu juga jadi agak susah. Sudah di USG, di ini, di itu nggak ada semua, tinggal pencegahan. Tapi setiap kali timbul keluhan balik lagi gitu. Kita mencari keluhan ini untuk menjadi tahu itu juga nggak selalu mudah dan murah. Akhirnya jadi mahal karena nggak ngerti, dicari nggak ketemu terus. Yang paling akhir tentu akhirnya kita kirim ke psikiatri. Barangkali ini psikosomatis. Psikosomatis, ya, betul. gitu. Nah itu dia, berarti memang kita jangan terlalu overthinking ya dokter ya. Yang penting kita semua harus berpikiran bahwa selalu ada solusi di setiap keluhannya sahabat Logerjo semua, dan Logerjo juga jadi jawaban atas mungkin keluhan-keluhannya sahabat Logerjo semua. Semoga selalu seperti itu ya dokter ya. Iya. Oke dokter Wicitra, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih banyak sahabat Logerjo. Dan saya Karmelita, ini kita seru banget hari ini ngobrolnya di Atrium hari ini di Sim Square ya, Atrium Sim Square Rumah Sakit Logerjo, luar biasa sekali. Semoga FWB berikutnya kita ngobrol di mana lagi, kita muter-muter rumah sakit mungkin. Nah, pokoknya stay tune terus sahabat Logerjo. Dokter Wicitra sekali lagi terima kasih. Ya sama-sama. Luar biasa. Kita ketemu lagi di FWB berikutnya. Saya Karmelita pamit undur diri and see you sahabat Logerjo. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.